Halo, perkenalkan, nama saya Samuel Nifaan dari Prodi Informatika dengan NPM 12012152010095. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengantar teknik informatika. Saya adalah mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku atau UKIM. Di sini saya akan membahas materi tentang teknik informatika dan kalkulasi hingga komunikasi. Langsung saja kita masuk pada pengertian teknik informatika. Teknik informatika adalah ilmu yang secara khusus menangani permasalahan pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi komputer melalui proses-proses logika atau pemrograman untuk memperoleh keluaran atau output berupa informasi yang bermanfaat bagi penggunanya. Jika kita belajar tentang teknik informatika, maka berhubungan dengan data, komputer, dan logika. Yang pertama, data. Data menurut Webster Word Dictionary, data adalah things known or assumed, yang berarti data itu sesuatu yang diketahui atau dianggap. Diketahui artinya yang sudah terjadi, merupakan fakta atau bukti. Yang kedua, komputer. Komputer adalah serangkaian atau sekelompok mesin elektronik yang terdiri dari ribuan bahkan jutaan komponen yang dapat saling bekerja sama seperti membentuk sebuah sistem kerja yang rapi dan teliti. Yang ketiga, logika. Logika adalah istilah yang dibentuk dari kata logikos yang berasal dari kata benda logos. Kata logos berarti sesuatu yang diutarakan, suatu pertimbangan akal atau pikiran, kata atau ungkapan lewat bahasa. Untuk mengoperasikan sebuah komputer, terdapat komponen utama sistem komputer. Yang pertama, perangkat keras atau hardware, contohnya seperti monitor, CPU, keyboard, dan lain-lain. Kedua, perangkat lunak atau software. Perangkat lunak atau software, contohnya seperti Word, Excel, atau program yang terdapat dalam komputer. Yang ketiga, pengguna komputer atau brainware. Brainware atau pengguna komputer adalah orang yang menggunakan komputer. Manfaat komputer dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak, diantaranya komputer dapat mempermudah kerja, komputer dapat digunakan sebagai sarana komunikasi, komputer dapat digunakan sebagai sarana hiburan, alat pendidikan, sarana usaha, sarana informasi, sarana kontrol, dan pembelajaran otodidak. Selanjutnya, sejarah komputer. Penemu komputer pertama adalah Charles Babbage, menemukan mesin penghitung atau bisa dikenal dengan difference ending nomor 1, sehingga disebut sebagai bapak komputer. Generasi pertama. Generasi pertama pada tahun 1946 sampai 1959. Komponen menggunakan tabung hampa atau tabung vakum. Program hanya dapat dibuat dengan bahasa mesin. Sudah menggunakan konsep strut. Program ukuran fisiknya besar, kapasitas penyimpanan kecil, cepat panas, membutuhkan daya listrik yang besar, proses operasinya sangat lambat. Untuk generasi keduanya pada tahun 1946 sampai 1964, komponen menggunakan transistor, ukuran fisiknya jauh lebih kecil dari generasi pertama dan hanya membutuhkan daya listrik yang kecil. Kemudian generasi ketiga, pada tahun 1964 sampai awal 1970-an, transistor yang digunakan pada generasi sebelumnya ternyata menghasilkan panas yang cukup besar dan dapat berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer. Kemudian generasi keempat pada tahun 1970 sampai 1982, komponen menggunakan LSI, ukuran fisiknya bervariasi menyesuaikan kapasitas data, sudah menggunakan memori sekunder yang berkapasitas besar dan bersifat random access. Random access, kecepatannya dari mega hingga nano operasi per detik. Multiprocessing, alat input-outputnya sudah berbasis grafik, kemudian komunikasi data antar komputer. Generasi kelima. Generasi kelima pada tahun 1982 hingga sekarang. Kecepatan operasi sistem graphical user interface dan kecerdasan buatan menjadi aspek penting mendasari operasi sistem atau OS, dan sebagian besar aplikasi bahasa pemrograman berorientasi objek. Kecerdasan buatan pengolahan data bersifat terdistribusi atau tersebar masih terus berkembang. Apa itu internet? Internet adalah suatu jaringan komputer global terbentuk dari jaringan komputer lokal dan regional, memungkinkan
komunikasi data antar komputer-komputer yang terhubung ke jaringan tersebut. Sejarah internet. Segala sesuatu memiliki awal mulanya. Jadi seperti apa sih perkembangan dan titik awal kemunculan internet di dunia ini? Kita perlu untuk merunut ke tahun-tahun awal kemunculan internet di dunia. Di tahun 1960-an, Departemen Pertahanan Amerika Serikat memulai Advanced Research Project Agency atau ARPA merintis suatu sistem jaringan bernama ARPANET. Berbagai sumber menyebut ini adalah awal mula kemunculan internet atau teknologi berbasis internet yang ada dan kita gunakan sampai saat ini. Sekitar pada tahun 1994, internet mulai masuk ke negara kita, Indonesia. Perkembangan internet dimulainya dari proyek ARPANET, kemudian penemuan modern 1977, kemudian spam atau pesan sampah 1978, kemudian telepon televisi pertama menggunakan video link 1981, kemudian TCP atau IP 1982, DNS atau domain name system 1984 atau lebih dari 1000 komputer, kemudian tersambung 10.000 komputer. Kemudian ditemukan www oleh Tim Berners-Lee 1989, 100 komputer. Kemudian 1992 lebih dari 1 juta komputer, munculnya istilah surfing internet. Kemudian 1993 browser internet didownload secara bebas atau mosaik. Kemudian Google 19 kemudian Wikipedia 2001, Skype 2003, YouTube 2005, dan sampai sekarang dikenal dengan istilah IoT. Apa itu Internet of Things? Internet of Things adalah suatu konsep atau program di mana sebuah objek memiliki kemampuan untuk mentransmisikan atau mengirimkan data melalui jaringan tanpa menggunakan bantuan perangkat komputer dan manusia. Internet of Things atau sering disebut dengan IoT saat ini mengalami banyak perkembangan. Terdapat dampak positif dan dampak negatif dari internet. Yang pertama yaitu dampak positif, mempermudah komunikasi, memudahkan mengakses informasi, mempermudah bisnis, hiburan, pendidikan, mempermudah transportasi. Kemudian dampak negatif, berkurangnya interaksi sosial secara langsung, seringnya menunda pekerjaan, masalah kesehatan, menimbulkan rasa malas, kemerosotan moral, penyebaran dan bahaya. Demikianlah presentasi saya mengenai teknik informatika dan kalkulasi hingga komunikasi. Terima kasih.